Membentang sepanjang wilayah paling timur Indonesia, tanah Papua menyimpan keindahan alam yang dibalut dengan nilai budaya yang khas. Menjadi pulau terbesar di Indonesia, tidak heran kalau banyaknya wisata alam yang ditawarkan Papua. Tak hanya soal keindahan pulau dan pantainya saja, beragamnya budaya dan keharmonisan dalam agama, termasuk keberadaan masyarakat Muslim Papua juga menjadi khasanah menarik dari provinsi paling timur di Indonesia ini. Menurut beberapa keterangan, Islam telah masuk ke Papua sejak abad ke-17 Masehi. Meskipun menjadi minoritas, saat ini wilayah bumi Cendrawasih yang terdiri dari Provinsi Papua dan Papua Barat masih memiliki penduduk Muslim yang dapat hidup secara damai bersama penduduk Papua lainnya yang beragama non-Muslim. Salah satu tempat yang menjadi pusat keberadaan masyarakat Muslim Papua adalah ibu kota Provinsi Papua itu sendiri, yakni Jayapura. Di kota ini terdapat pondok pesantren yang sudah berdiri sejak tahun 1990 dengan ratusan santrinya yang berasal dari berbagai wilayah di Papua. Hidayatullah pertama kali didirikan pada tanggal 7 Januari 1973 di Balikpapan dalam bentuk pesantren oleh Ustadz Abdullah Said. Pesantren ini semakin berkembang dengan berbagai amal usaha di bidang sosial, dakwah, pendidikan, ekonomi yang menyebar di berbagai daerah. Sejak tahun 1978, Hidayatullah telah secara aktif menghasilkan dai-dai lulusan sekolah tinggi mereka yang dikirimkan ke berbagai daerah untuk berdakwah dan mengembangkan ajaran agama Islam. Mulai tahun 1990-an, Hidayatullah mulai rutin mengirimkan dai mereka ke wilayah Indonesia Timur dan mulai masuk di Papua sekitar tahun 1995 sampai dengan 1998, diawali dari kota Jayapura dan menyebar ke kota-kota lainnya di Papua. Bagaimana sejarah berdirinya pondok pesantren ini? Sejarah berdirinya Hidayatullah tepatnya dimulai 7 Januari tahun 1973 di Balikpapan, Kalimantan Timur. Pada tahun 1989, santri-santri awal yang sudah dibina di Balikpapan dikirim ke berbagai penjuru tanah air. Di antaranya adalah Indonesia bagian timur, terkhusus keadaan umat Islam yang ada di Papua, yang pada waktu itu masih bernama Irian Jaya. Ustadz yang dikirim bernama Ustadz Suwardani Soekarno, seorang diri, kemudian mendatangi Kota Manowari, kemudian Jayapura, kemudian Timika, dan beberapa daerah termasuk yang terakhir ke Merauke. Ponpes Hidayatullah berlokasi di Holtekam, Muara Tami, Jayapura. Pesantren ini memiliki santri sekitar 282 santri yang terdiri dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Keunikan di Ponpes Hidayatullah adalah sistem pembelajaran yang integral, yaitu suatu sistem yang mengintegrasi kurikulum dari Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, dan Budaya Pesantren. Begitu pula peningkatan kompetensi santri, tidak hanya dari aspek kecerdasan intelektual, tapi juga kecerdasan emosional dan spiritual. Ponpes Hidayatullah memiliki asrama santri, masing-masing terdiri dari 4 unit, Ikhwan dan Akhwat. Serta fasilitas gedung pembelajaran terdiri dari 6 unit sekolah putra dan 6 unit sekolah putri, MTS dan MA. Serta untuk MI sebanyak 6 unit. Pesantren Hidayatullah memiliki identitas yang berfokus pada pendidikan umum yang disertai dengan target tahfidz Quran dan beberapa pendidikan agama Islam seperti nahwu, shorof, akidah, dan lain sebagainya. Hidayatullah juga memiliki karakter mendidik santri untuk mengamalkan Islam dalam keseharian. Terkenal dengan program tahazul Al-Quran, di mana santri diwajibkan untuk menghafal Quran sesuai dengan jenjang pendidikan. MI 1 juz, MTS 3 juz,
dan MA 5 juz. Kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh Ponpes ini telah mencakup level MI 4, 5, dan 6. MTS 7, 8, dan 9. Dan MA 10, 11, dan 12. Pondok pesantren juga telah mengembangkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang membantu mengembangkan potensi para santrinya. Berbagai ekstrakurikuler tersebut antara lain tahfidz Quran, sepak bola, badminton, dan panahan. Apa saja fasilitas, program unggulan, dan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di lingkungan pesantren? Alhamdulillah di Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Jayapura ini telah berdiri dan berjalan sudah cukup baik dan maksimal. Lembaga pendidikan yang langsung berada di dalam naungan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Jayapura, diantaranya dari jenjang RA setingkat dengan TK, kemudian jenjang MTS setingkat SMP, dan jenjang MA setingkat dengan SMA dan SMK. Dan alhamdulillah untuk sarana prasarananya masing-masing jenjang ini sudah terpenuhi sebagian besarnya. Gedungnya, ruang kelasnya, kemudian meblernya, termasuk perangkat-perangkat pembelajarannya, beserta sumber daya manusianya atau SDM-nya, tenaga pendidik dan tenaga pendidikannya di semua jenjang yang kita naungi. Dan alhamdulillah untuk program unggulannya adalah program tahfidz, yaitu menghafal Al-Quran, di mana di setiap jenjangnya itu ada target wajib yang harus dipenuhi oleh seluruh santri. Contohnya misalnya untuk tingkatan MI itu target wajibnya adalah 1 juz. Untuk tingkatan MTS target yang harus dipenuhi sebelum meninggalkan jenjang MTS adalah 3 juz. Kemudian untuk tingkat MA atau Madrasah Aliyah, ini target yang harus dipenuhi sebelum mereka berhak menerima ijazah formalnya adalah 5 juz. Fasilitas penunjang yang disediakan oleh Ponpes ini juga beragam, mulai dari lapangan dan lokasi yang strategis, ruang kelas dengan kondisi bagus, asrama yang nyaman, perpustakaan, laboratorium praktikum, masjid, dan lainnya. Selain aspek akademis dan ekstrakurikuler, aspek lain yang dikembangkan oleh Ponpes Hidayatullah adalah kemampuan berwirausaha. Dalam rangka meningkatkan kemandirian sekaligus mengasah keterampilan berwirausaha para santrinya, Ponpes ini telah memiliki unit usaha yang bergerak di bidang perikanan dan pengolahan air minum.
Sumber daya manusia dalam pengolahan unit usaha ini terdiri dari pengurus ponpes hingga para santri. Produk-produk yang dihasilkan diantaranya adalah usaha air minum kemasan isi ulang dan budidaya tambak ikan bandeng. Apa saja produk dari usaha yang dihasilkan pesantren? Untuk air isi ulang, yaitu galon, kami memproduksinya hanya untuk daerah sekitar saja, yaitu khusus intern Pondok Pesantren Hidayatullah. Karena untuk memenuhi kebutuhan anak-anak di sini, itu yang kita prioritaskan. Karena kebutuhan kita sekitar 50-an galon per hari. Kemudian untuk keluar, kami belum berani mengambil inisiatif ke situ karena memang diperlukan terutama armadanya. Kemudian yang kedua diperlukan juga tenaga atau pekerja untuk keluarnya. Jadi sehingga kami berinisiatif untuk sementara waktu digunakan di intern Hidayatullah saja, di pesantren. Kemudian masalah bandeng, tambak, ya, alhamdulillah juga untuk bandeng ini lebih banyak kebutuhan daripada permintaan daripada masyarakat luas itu berupa bandeng mentahnya. Pembelinya sudah ada, pembelinya mereka tinggal datang ke lahan, kemudian begitu panen mereka sudah datang dan mengambil sekitar berapa ratus kilo seperti itu. Dan alhamdulillah per kilo bisa 40 sampai 45 ribu per kilonya, tergantung daripada besar kecilnya bandeng. Sejauh ini, bagaimana perkembangan kegiatan usaha ini? Untuk bandeng presto pernah dicoba oleh kita maupun anak-anak santri. Waktu itu kita coba ke mall. Ya, kemudian pernah juga kita coba ke bandara. Alhamdulillah ada aja peminatnya, cuma tidak signifikan. Tetapi bagusnya bandeng presto itu awet dan bisa dipakai beberapa minggu seperti itu. Insya Allah mungkin harapan kami untuk bandeng presto ya perlu lagi barangkali nanti ada pelatihan untuk bisa melihat kemasan yang lebih menarik lagi. Pelanggan atau konsumen dari produk ini diprioritaskan untuk operasional aktivitas keseharian warga pondok pesantren dan masyarakat sekitar ponpes. Adapun hasil budidaya ikan bandeng telah didistribusikan ke berbagai tempat di wilayah Jayapura dan sebagian diolah menjadi makanan saji seperti bandeng presto. Dalam menjalankan aktivitas kegiatan belajar mengajar serta usaha pengolahan air minum ini, pihak pesantren selalu berkolaborasi dengan berbagai pihak dan memberdayakan masyarakat dan para santri. Ponpes juga telah memperoleh banyak dukungan positif dari banyak pihak, seperti pemerintah baik provinsi maupun pemerintah daerah setempat, lembaga pendidikan menengah dan tinggi, Bank Indonesia, serta pihak swasta dan instansi lainnya.
Berbagai dukungan tersebut turut memberikan dampak bagi kemajuan usaha pesantren setiap tahunnya. Hidayatullah terus menguatkan peran dan kiprah dakwah dan pendidikan melalui beragam program. Satu di antaranya ialah Sekolah Sepak Bola atau SSB di arena rapat kerja wilayah DPW Hidayatullah Papua yang dibina langsung oleh pemain timnas Eli Aiboy sebagai pelatih dan Octavianus Maniani sebagai asisten pelatih. SSB sendiri kita baru dibentuk tahun ini di 2022, mulai dari tanggal 27 kita sudah lonceng untuk SSB Hidayatullah. Alhamdulillah mereka sangat antusias sekali dengan SSB di sini, dan masyarakat di sini dengan Muratami dan Koya Barat ini sangat antusias dan bisa bisa ikut daftar di pondok pesantren di sini. Mudah-mudahan, insya Allah mudah-mudahan ke depan lebih bagus lagi dan lebih banyak lagi yang meminat masuk. Jadi di sini kita ada sediakan untuk ekskul untuk pondok pesantren. Jadi orang yang mau masuk ke pondok pesantren kita ada punya sepak bola di sini. Saya rasa itu yang bisa saya bagikan. Insya Allah mudah-mudahan ini jangan sampai ini mati dan jalan terus. Di sisi lain, pengembangan kompetensi santri Ponpes Hidayatullah seperti pelatihan wirausaha terus dilakukan agar dapat mengembangkan usaha pesantren yang berimplikasi pada kemandirian pesantren. Begitu pula penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana pendukung untuk usaha pesantren senantiasa diberikan secara berkala, sehingga dapat menunjang keberlangsungan usaha yang dijalankan. Seperti mesin air minum isi ulang, beserta mesin pengelolaan bandeng presto. Bagaimana dampak atau manfaat yang dirasakan oleh pesantren maupun masyarakat dari adanya kegiatan usaha ini? Air galon yang ada ini memang betul-betul terasa besar manfaatnya untuk permasalahan air. Karena memang air yang ada di Hol Tekam ini hampir rata-rata itu air payau, sehingga untuk dikonsumsi tidak layak. Digunakan untuk apa hasil dari usaha ini? Hasil dari penjualan juga bisa kami gunakan untuk memenuhi gajinya guru-guru, kemudian juga bisa dananya kami gunakan untuk kebutuhan dapurnya para santri. Begitu juga dengan hasil daripada bandeng, yaitu semuanya untuk kebutuhan operasional pesantren. Jadi alhamdulillah meskipun tidak 100%, tetapi sudah bisa mengurangi kebutuhan yang ada di pesantren Hidayatullah. Adapun rencana ke depan, Ponpes Hidayatullah akan membentuk koperasi. Sementara dengan bangunan yang telah dibuat, Ponpes tinggal menunggu untuk distribusi dan stok barang yang dibutuhkan. Bagaimana rencana ke depan? Alhamdulillah saat ini proyek pendidikan yang sedang digarap oleh Yayasan Hidayatullah Jayapura adalah pembangunan laboratorium. Itu sudah dibangun secara fisik dan saat ini sudah mencapai pekerjaan 80 sampai dengan 90%. Dan yang lain juga yang sekarang ini sedang dibangun adalah gedung Madrasah Ibtidaiyah yang juga itu sudah 5 lokal sudah teratapi dan diselesaikan. Harapannya juga tahun ajaran baru besok ini sudah bisa dipakai oleh santri-santri kita di jenjang Madrasah Ibtidaiyah.